damai di hati. Puji nama Tuhan, kita berdua sangat senang dan sangat bersyukur kepada Tuhan karena di kesempatan kali ini kami boleh diizinkan Tuhan dalam kasih anugerah Tuhan untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Kami berharap dalam doa kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan di saat ini sebelum kita akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang tentunya terambil dalam Perjanjian Lama, Amsal pasal yang kedua ayat 1 hingga yang ke-22 dengan tema MTPJ di sepanjang minggu ini, hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum lebih jauh kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di kesempatan kali ini kami terpanggil untuk terus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, Roh Kudus Tuhan menuntun setiap kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus mengubah dan mengalami pertobatan pemulihan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, mari Tuhan beracara bagi setiap kami di saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan menuntun setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan siap mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, seperti biasa dalam kebenaran firman Tuhan di kesempatan kali ini kita akan bagikan 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat latar belakang kitab Amsal, dan yang kedua kita akan melihat pesan teks ya berhubungan dengan Amsal 2 ayat 1 hingga yang ke-22 tentunya. Dan yang terakhir kita akan melihat implikasinya hubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, penulisan kitab dalam Perjanjian Lama itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu hukum atau Taurat atau Torah, kitab nabi-nabi yang kalau di buku Jablo Mendel dibagi menjadi nabi terdahulu, kemudian nabi kemudian, baik nabi besar maupun nabi kecil. Dan yang ketiga yaitu kitab-kitab atau tulisan-tulisan. Nah, kitab Amsal yang kita baca di hari ini termasuk dalam bagian kitab-kitab atau tulisan-tulisan. Ini merupakan kitab syair dan juga kitab hikmat. Penulisan kitab Amsal mewarisi tulisan sastra hikmat dari orang-orang bijaksana Ibrani bersama dengan para imam, raja, dan nabi. Kitab Amsal ini ditulis sebagai kitab hikmat yang utama dalam Perjanjian Lama. Kitab Amsal adalah gabungan dari berbagai tulisan, terutama nasihat-nasihat praktis dalam bentuk Amsal. Mari kita belajar apa itu Amsal. Jadi, istilah Amsal yang dalam bahasa Ibrani disebut masyal mempunyai pengertian yang luas. Ini mencakup pepatah, peribahasa, perumpamaan, sindiran, ejek-ejekan, maupun teka-teki perkataan berhikmat dan lainnya. Kata masyal selain memiliki arti Amsal bisa juga berarti orang bijak, perumpamaan, atau peribahasa berhikmat. Amsal memperoleh nama dari namanya sendiri yang menyampaikan kebenaran dengan cara ringkas dan tajam. Ini berdasar pada fakta bahwa tulisan-tulisan ini adalah ringkasan pengajaran moral dan juga spiritual yang dirancang untuk memungkinkan seseorang dapat hidup secara bijaksana. Kitab Amsal ditulis dalam konteks masyarakat Yahudi kuno, yang mana kebanyakan dari penduduknya adalah orang-orang yang bermata pencaharian sebagai petani dan gembala. Juga mencatat beberapa referensi tentang kehidupan di kota, sehingga jika diperhatikan baik-baik, maka ada banyak referensi tentang domba, ternak, dan kehidupan di kota, seperti adanya kata-kata pasar, pintu gerbang, dan juga kerajaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Kitab Amsal dianggap sebagai karya Salomo, raja Israel yang kita tahu sangat terkenal karena kebijaksanaannya. Walaupun harus kita tahu juga bahwa memang ada beberapa sumber lainnya, penulis lainnya. Tetapi yang paling umum adalah tentang Salomo. Salomo adalah seorang raja yang menggantikan ayahnya Daud. Dia menjadi raja atas Israel. Kita tahu ceritanya, dia meminta hikmat dari Allah dan dia diberkati dengan hikmat yang luar biasa. Sehingga banyak orang dari berbagai tempat datang ingin melihat dan mendengar. Juga ingin belajar tentang hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Terdapat banyak ajaran-ajaran dan kata-kata hikmat yang dapat menuntun kehidupan manusia agar memiliki kehidupan yang benar dan bijaksana. Kata-kata dan ajaran-ajaran hikmat ini bersifat khusus karena disajikan berdasarkan atas standar kebenaran Allah. Pada dasarnya, penulisan kitab Amsal merupakan sekumpulan perbandingan yang didasarkan pada pengamatan dan pemikiran yang bertujuan untuk mengajarkan orang-orang agar dapat bertingkah laku dengan benar. Semuanya disajikan secara praktis dan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuan dari kitab Amsal dijelaskan secara tegas, misalnya dapat dilihat dalam Amsal 1 ayat 2-7 yang memberikan tuntunan, hikmat dan pengertian untuk menjalani kehidupan dan berperilaku bijak, benar, dan dalam kejujuran. Sehingga dapat dikatakan bahwa kitab Amsal ini berguna untuk menuntun kehidupan manusia mencapai perspektif dan keseimbangan yang benar, yaitu dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai pergumulan hidup. Tujuan lain dari penulisan kitab Amsal adalah untuk membentuk karakter yang menjadi suatu gaya hidup dari mengetahui hikmat dan belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Mengenai konteks bacaan kita di hari ini, Amsal pasal 2 ayat 1-22. Ini berisi pengajaran tentang manfaat hikmat. Pengajaran hikmat pada bagian ini bersifat teologis karena merupakan perpaduan antara hikmat yang praktis dari masa pembuangan sampai sesudah pembuangan. Isinya berbicara mengenai pentingnya mencari hikmat. Akan kita ikuti dalam penjelasan apa pesan teks berikut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan di minggu ini dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yaitu yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini berisi pengajaran agar menerima manfaat hikmat. Kemudian yang kedua yaitu ayat 5 sampai yang ketujuh berbicara mengenai Tuhan sumber hikmat. Kemudian ayat 8 sampai 11 mengenai umatnya yang setia menerima hikmat. Dan yang keempat ayat 12-19 berbicara mengenai jalan orang berdosa yang dibandingkan dengan bagian kelima ayat 20-22 mengenai jalan orang benar. Mari kita bahas satu persatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertama, mari melihat bagian ayat 1-4 mengenai pengajaran agar menerima manfaat hikmat. Menurut pengamsal, manfaat hikmat agar dapat diterima saat manusia yang disapa pengamsal sebagai anakku atau para pendengar atau para pembaca Amsal atau juga para murid dari guru-guru hikmat ini dapat menerima, dapat menyimpan perkataan dan perintah dari para guru hikmat, yaitu menyimpannya di dalam hati. Dalam bahasa Ibrani, hati atau lev disebut sebagai pusat kehidupan. Sering dianggap sama dengan pikiran karena salah satu fungsinya adalah berpikir. Namun kembali lagi, hati atau lev adalah pusat segala pertimbangan dan keinginan. Organ sentral yang menentukan sikap hidup bahkan juga seluruh kegiatan manusia. Hati adalah bagian yang terdalam dari manusia. Bukan saja menjadi pusat pertimbangan dan keinginan, tetapi juga merupakan sumber pengetahuan moral. Maka di dalam hati atau lev,
Pengajaran hikmat itu dipelihara dan dipertimbangkan. Mari melihat bahwa di ayat 2 dalam bacaan kita di hari ini, telinga ternyata juga dipakai sebagai tanda kepatuhan. Telingamu memperhatikan hikmat. Selanjutnya di ayat 3-4 juga menggambarkan bahwa hikmat itu perlu dicari, dikejar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan gigih, dengan pantang menyerah, berdisiplin dan berkesinambungan. Ayat 4 dapat kita baca di sini bahwa jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Nah, artinya bahwa mencari hikmat perlu perjuangan karena memang tidak mudah untuk didapatkan. Selanjutnya, mari kita melihat ayat 5-7 mengenai Tuhan sumber hikmat. Di sini kita belajar bahwa untuk dapat memperoleh hikmat, manakala kita memiliki hidup yang takut akan Allah, hidup yang mengenal Allah, yaitu Allah yang memberikan hikmat dan yang dari mulutnya ditulis, misalnya di ayat 6 dapat kita baca bahwa karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Di sini ditulis datang pengetahuan dan kepandaian, yang darinya di ayat 7 diikuti dengan catatan datang pertolongan bagi orang yang jujur, juga menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela kelakuannya. Kemudian ayat 8-11, umatnya yang setia menerima hikmat. Dalam bagian ini kita dapat belajar bahwa hikmat yang murni atau kekuatan diberikan untuk memelihara keadilan, juga untuk menjaga jalan orang yang setia, untuk menuntun pada pengertian tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Dikatakan dalam ayat 10-11, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Nah, di sini disimpulkan bahwa hikmat atau pengetahuan atau kebijaksanaan atau kepandaian akan menguasai pusat pemikiran intelektual dan moral dari para murid. Hikmat itu juga akan memelihara dan menjaga setiap orang yang memilikinya. Selanjutnya kita melihat bagian berikut, yaitu ayat 12-19 mengenai jalan orang berdosa. Ini mau menunjuk bahwa dalam kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan jalan yang lurus dan juga jalan yang bengkok, putih dan hitam, gelap dan terang, sesuatu dengan sisi yang baik dan sisi yang buruk, sisi yang positif dan sisi yang negatif. Sehingga memperoleh hikmat akan menolong manusia, kita semua, untuk dapat menjauhi dan terlepas dari jalan orang berdosa, yang jika kita perhatikan baik-baik itu digambarkan sebagai berikut. Yang pertama kita bisa lihat di ayat 12 ya. Di sini menunjuk pada jalan yang jahat dan orang yang melakukan tipu muslihat. Selanjutnya ayat 13, mereka yang tidak setia, yaitu yang meninggalkan jalan yang lurus. Jadi sudah tahu kebenaran dan kemudian meninggalkannya dan menempuh jalan yang gelap. Di sini menunjuk pada begitu banyak kejahatan atau perbuatan kegelapan ya, penggunaan kata jalan yang gelap. Jadi pada dosa-dosa manusia. Selanjutnya dapat dilihat di ayat 14, orang yang sudah tahu salah tapi malah senang dan bersuka cita melakukan kejahatan, atau termasuk pada orang yang bersorak-sorai padahal yang dia lakukan adalah tipu muslihat, mungkin keuntungan dari sesuatu tipu, tapi dia bergembira dan bersuka cita seolah-olah sedang untung, sedang beruntung dengan perbuatannya. Selanjutnya di ayat 15 ini digambarkan sebagai jalan berliku-liku dan sesat perilaku. Dilanjutkan dengan ayat 16, perempuan jalang, perempuan asing. Ini menunjuk pada perilaku yang tidak bisa dipegang ucapannya. Artinya hidup tidak benar,
kasarnya menunjuk pada para pelacur ya bagian ini, tetapi juga mau mengajarkan pada orang yang memiliki jalan hidup yang tidak kudus, tidak bisa dipercaya. Dan kemudian di ayat 17 kembali menunjuk pada orang yang tidak setia. Teman hidup masa mudanya itu diartikan dengan suami ya. Jadi pasangan yang menikah tetapi kemudian orang yang menikah ini melakukan persinahan dan tidak menghormati janji pernikahannya dan juga memilih melupakan Allah. Nah, semua ini dilanjutkan pada ayat 18 sampai 19 dengan penjelasan bahwa semua orang yang memilih hidup demikian yang digambarkan tadi itu akan menerima hukuman, yaitu rumahnya hilang, bahkan tak berbekas dengan ungkapan tenggelam ke dalam maut kepada arwah-arwah, kemudian tidak memiliki kehidupan. Artinya apa? Menerima upah dosa, yaitu maut, kehilangan kehidupan yang kekal. Ini menunjuk pada akibat dari sikap jahat yang dipilih oleh manusia atau mereka yang sudah tahu kebenaran kemudian kembali berpaling untuk melepaskan kebenaran dan memilih jalan orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang terakhir itu dapat kita lihat di ayat 20 sampai 22 mengenai jalan orang benar. Manfaat hikmat ini dikemukakan pada ayat 20 sampai 22 sebagai sebuah kesimpulan. Bahkan ini adalah klimaks dari semua manfaat hikmat dalam bacaan kita di hari ini. Manfaat ini hanya bisa dimiliki oleh para murid, oleh umat Tuhan, oleh orang-orang yang memperhatikan perkataan guru hikmat. Dari bagian pertama sampai ayat 19 sudah kita bahas tadi ya. Dan puncak dari manfaat itu adalah siapa yang memilih jalan yang benar akan mendapat berkat Tuhan dalam berbagai bentuk. Termasuk di dalamnya ketika kita melihat ayat 21 memperoleh berkat berupa kenyamanan hidup. Kemudian di ayat 22 diawali dengan tetapi. Apa yang mau dituliskan ini berbeda dengan orang yang jujur, yang tidak bercela di ayat 20. Karena orang yang tak menuntut hikmat, yang memiliki sikap hidup dan kebiasaan yang jahat, yang menentang aturan, yang tidak mau taat pada jalannya Tuhan, mereka tidak akan menerima berkat Tuhan. Dia tidak akan menerima segala kenyamanan dalam hidup, melainkan sebuah hukuman atau menerima penghukuman yang kekal, yaitu digambarkan di sini dikeluarkan dari negeri yang dijanjikan Tuhan. Apalagi jika dia tahu tentang hikmat kemudian berbelok, dia menjadi pengkhianat, maka bagi mereka yang tersedia bukanlah kehidupan yang kekal, tetapi justru adalah hukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Melalui bacaan kita Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Ini memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, mari kita lihat dulu berhubung dengan tema MTPJ Gemim di minggu berjalan ini. Kita melihat apa alasan pemilihan tema ini. Kita dapat mengetahui bahwa semua manusia dalam gambarannya kita yang adalah manusia di tengah dunia ini, kita semua menghendaki punya hidup yang berkualitas, punya kehidupan yang memiliki makna. Maka penting sekali tentunya kita semua memiliki hikmat. Hikmat yang berkaitan dengan takut akan Tuhan. Sehingga semakin kita takut akan Tuhan, akan semakin kita mengerti dan mampu melakukan kebenaran. Kita akan menjauhi yang namanya kejahatan. Sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa, kita diarahkan pada tema ini untuk bisa melihat dan kemudian menentukan sikap. Mau melakukan apa dan seperti apa.
Hikmat menuntun kita semua pada jalan yang benar, bukan pada jalan yang salah. Pada hubungan yang sehat, suami, istri, dan sesama saudara, tapi juga rekan seiman. Dengan sikap hidup yang terpuji. Memiliki hikmat akan terlihat bukan hanya pada kemampuan intelektual, tapi juga seluruh aspek yang berlandaskan pada kehendak pencipta, yaitu Bapa di sorga. Yang kedua, selalu ada konsekuensi dari setiap pilihan kita. Kalau Tuhan taruh di hati kita pemahaman dan pengetahuan akan kebenaran, tetapi kita memilih jalan bengkok hanya karena ingin kaya, ingin senang-senang, ingin pujian, ingin sesuatu yang duniawi, maka selalu ada ganjarannya. Memiliki hikmat akan mendorong manusia untuk melihat kasih setia Allah, dan karena itu dia mau hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama dalam setiap kondisi, apapun situasinya. Ketiga, manusia memiliki hikmat bukan berarti bebas dari pergumulan, tantangan, dan godaan. Semua tetap ada, sama ya. Tetapi manusia yang memilih berjalan di jalan yang lurus tanpa peduli semuanya dan tidak tergoda untuk jatuh apalagi meninggalkan jalan yang benar, dia akan selalu menyadari bahwa kehidupannya adalah pemberian Tuhan. Karena dia tahu Tuhan setia dan Tuhan menunggu dengan janjinya. Dia akan memberikan hidup yang kekal, bukan hukuman maut. Yang terakhir, kita belajar melalui pembacaan di sepanjang minggu berjalan ini, perenungan kita di saat ini, yaitu untuk terus meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat Tuhan tidaklah didapat dengan instan ya. Ia diibaratkan dalam bacaan kita mencari perak dan emas. Seperti kita cari perak dan emas bukan perkara gampang. Perlu kesungguhan. Maka seperti itulah ketika kita mau memiliki hikmat. Perlu kesungguhan untuk terus meminta kepada Tuhan. Karena menjadi hamba Tuhan sekalipun itu bukan otomatis menjadikan kita berhikmat. Kadang bukankah kita juga bisa menguji perkataan dan pengajaran mereka yang selalu terlihat dengan atribut rohani, mengaku hamba Tuhan, tetapi tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Atau juga menjadi tua sekalipun itu bukanlah alasan untuk otomatis jadi orang berhikmat. Ingat, hikmat Allah berbeda dengan hikmat manusia. Maka mintalah hikmat Tuhan, berpeganglah padanya. Karena hidup di zaman sekarang ini tidak mudah. Hanya bersama dengan Tuhan kita bisa dan kita akan dimampukan. Hikmat akan menuntun seorang istri setia kepada suaminya. Menuntun seorang suami mengasihi istrinya. Menuntun orang tua, mendidik anak-anaknya dengan kasih, kesabaran, dan teladan, sekalipun tidak mudah pergaulan anak-anak. Hikmat juga akan menuntun kita untuk menjadi manusia yang jujur dan adil, penuh belas kasihan, hidup dalam kesetiaan, serta mau menjauhi dosa dan hidup di jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong kita semua. Amin firman Tuhan, Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat kami sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, kami sangat berharap Bapak Ibu Saudara pasti diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini, dan Roh Kudus Tuhan akan menuntun Bapak Ibu Saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan sebelum kita berpisah ya, tentunya kita akan berjumpa nanti minggu depan. Mari saya minta dengan kasih untuk hambanya menutup kita dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang tetap Tuhan beri bagi kami. Kami boleh menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Inilah jawaban kami atas setiap panggilan Tuhan untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kami boleh mempergunakan media YouTube ini untuk berbagi kebenaran firman. Kami sangat terbatas, namun kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas
terbatas akan terus bekerja, berbicara, dan mengubahkan kehidupan setiap pendengar, sehingga kebenaran firman akan membuat kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Maka kami minta kepadamu Tuhan sumber hikmat. Anugerahkanlah kepada masing-masing kami hikmat untuk dapat memilih apa yang baik, untuk dapat menentukan mana yang harus kami lakukan, yang berkenan kepada Tuhan, yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Layakan kami, ubahkan hidup kami, dan ajar kami setia melakukan kehendak dan ketetapan Tuhan, sehingga melalui kami nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Diberkati setiap pendengar dalam setiap keadaan. Allah yang Maha Tahu terus beracara dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Terpuji namamu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.